الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Mu'adz Saifullah, sesuai dengan para santri-santri yang lainnya, pagi hari menghafal dan memurojaah hafalannya dan selalu mengikuti kegiatan program-program yang ada di Rumah Tahfiz Anas bin Malik sebagaimana yang sudah ada di tata tertib sekolah. Ya, pencapaian Mu'adz, Masya Allah ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sebetulnya Mu'adz mampu menghafal lebih di antara target-target yang sudah kita tetapkan pada tiap harinya. Dalam target kita menentukan setiap harinya mereka harus menghafal 1 halaman. Namun sebetulnya Mu'adz memiliki kemampuan yang lebih. Dia bisa menghafal 2 halaman, 3 halaman. Namun selalu kita batasi karena takutnya nanti terganggu dengan murojaahnya. Keistimewaannya ya kita lihat ya, anak kita ini yang satu ini, santri kita memiliki kedewasaan yang sebetulnya kan umurnya masih kekanak-kanakan seharusnya, tapi dari sifat-sifatnya sepertinya dia itu sudah dewasa. Karena ana lihat ketika teman-temannya bermain sepertinya dia kurang tertarik sampai waktu masih baru masuk ke sini ya. Saya ingat dia memiliki kawan dekat. Jadi kawannya masih agak kanak-kanakan yang mereka selalu berlomba-lomba dalam menghafal. Tetapi karena diperhatikan kawannya kurang aktif dalam menghafal, lebih banyak bermain, tapi sebetulnya dia mampu juga. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kawannya karena kedewasaannya untuk menghafal Al-Quran. Ditambah lagi dengan memiliki skill suara yang lumayan bagus. Kalau di sini sering kita sebut seperti Ustadz Abu Usamah, suaranya mirip Abu Usamah gitu. Iya. Ya kendala yang ya pastinya ada lah, namanya juga menuntut ilmu. Kadang-kadang ada masa-masa futur yang membuat Mu'adz malas untuk menghafal ataupun malas untuk murojaah. Pernah satu ketika udah baru hafal 1 juz, tiba-tiba disuruh untuk murojaah, sepertinya dia ada kendala gitu, apakah ada masalah keluarga atau yang lain. Jadi saya sendiri bingung, sampai-sampai dia menangis datang ke saya, Ustadz, sepertinya saya tidak bisa untuk menghafal karena pada dasarnya dari awal masuk ke sini sebetulnya bacaannya juga masih kurang.
sehingga kita dibimbing terus untuk membaca Al-Quran lebih bagus. Akhirnya anak kasih motivasi, ya seperti itulah kita kalau menghafal Al-Quran. Ya seperti naik tangga, nggak mesti langsung ke tangga 10. Kita harus ada tahapan-tahapannya. Pertama kita perbaiki dulu bacaan kita. Kemudian kalau memang ada masalah keluarga, kita selesaikan dulu apakah ada masalah keluarga. Nah, jadi sampai waktu itu juga pernah ketemu dengan orang tuanya karena saya heran dengan perilaku si Muas yang tiba-tiba down gitu. Apakah ada masalah di rumah? Jadi orang tuanya mengatakan memang tidak ada masalah, cuma mungkin lagi masa futur sehingga dia agak berkurang semangat untuk menghafal Al-Quran. Ya alhamdulillah masalah perkembangan Muas sekarang untuk hafalan beliau sudah mencapai 14 juz ya, cuma belum selesai. Dilihat dari umurnya masih 13 tahun ya, 13 atau 12 tahun. Jadi untuk mengikuti lomba pun alhamdulillah sudah pernah ikut lomba, biarpun belum juara ya. Namanya perlombaan itu ya nggak mesti harus menang ya, tapi pengalaman itu lebih berharga. Jadi udah pernah merasakan ikut lomba, udah pernah merasakan di sini juga udah pernah kita buat perlombaan antara para santri, dan alhamdulillah Muas ini termasuk santri kita yang lumayan berprestasi di bidang menghafal Al-Quran. Ya, terima kasih.